Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Putri dengan NBI 14124089 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi usaha laundry dengan dua pilihan lokasi, yaitu ruko di daerah mahasiswa dan ruko di daerah pinggiran. Pada set pertama ini berisi tentang latar belakang dan data dasar yang digunakan dalam perhitungan. Dalam studi kasus ini, Pak Andi ingin membuka usaha laundry modern dengan modal awal tertentu dan ingin menentukan lokasi yang paling menguntungkan dalam jangka waktu 8 tahun dengan suku bunganya sebesar 10%. Nah, di sini terlihat data awalnya, yaitu untuk investasi awal daerah mahasiswa sebesar 150 juta dengan biaya operasionalnya per tahun 40 juta, pendapatan per tahunnya 75 juta, umur proyeknya 8 tahun dan suku bunganya 10%. Lalu untuk investasi awal daerah pinggiran yaitu 100 juta, biaya operasionalnya per tahun 30 juta, pendapatan per tahunnya 55 juta, umur proyeknya yaitu 8 tahun serta suku bunganya yaitu 10%. Nah, semua data dasar ini akan dipakai untuk menghitung NPV, payback period, dan analisis sensitivitas di sheet berikutnya. Selanjutnya kita masuk di sheet analisis daerah mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu menganalisis investasi NPV daerah mahasiswa atau alternatif A. Di sini terlihat bahwa lokasi A berada di sekitar kampus besar yang ramai, sehingga potensi pelanggan lebih tinggi. Namun, biaya sewa dan operasionalnya juga lebih tinggi dibanding lokasi lain. Berdasarkan tabel cash inflow atau pemasukan tiap tahun, yaitu sebesar 75 juta, sedangkan cash outflow atau biaya operasionalnya yaitu sebesar 40 juta per tahun, sehingga net cash flow-nya menjadi 35 juta per tahun. Net cash flow ini didapatkan dari hasil pengurangan cash inflow dan cash outflow. Lalu kita temukan NPV-nya sebesar 36.721.500. Karena NPV-nya lebih besar dari 0, maka alternatif A ini layak untuk dijalankan. Lalu yang berikutnya yaitu menganalisis investasi payback period daerah mahasiswa. Berdasarkan tabel cash inflow atau pemasukan tiap tahunnya yaitu 75 juta, sedangkan cash outflow-nya biaya operasionalnya sebesar 40 juta, sehingga cash flow-nya juga menjadi 35 juta. Setelah itu dilakukan perhitungan faktor diskonto dengan bunga 10% untuk mendapatkan nilai sekarang dari tiap tahun. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa NPV alternatif A ini positif, yaitu sekitar berapa ini? 63 juta. Yang berarti proyek ini layak untuk dijalankan. Dari tabel payback period terlihat bahwa balik modal terjadi pada sekitar tahun ke-4 sampai ke-6. Nah, ini setelah dilakukan perhitungan, jadi balik modal pada 5 tahun 11 bulan. Dan walaupun biaya sewanya mahal, lokasi ini tetap memberikan keuntungan lebih besar dalam jangka yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu analisis di daerah pinggiran atau alternatif B. Lokasi ini berada agak jauh dari kampus dan pusat keramaian, sehingga pelanggan tidak sebanyak di daerah mahasiswa. Tapi biaya sewanya ini lebih murah, jadi modal awalnya juga lebih kecil. Berdasarkan tabel
pendapatan per tahunnya yaitu sebesar 55 juta. Biaya operasionalnya yaitu sebesar 30 juta sehingga net cash flow-nya menjadi 25 juta. Dengan menggunakan suku bunga 10% diperoleh NPV positif sebesar 33.372.500. Karena NPV-nya ini lebih besar daripada 0, maka alternatif B ini layak untuk dijalankan. Tapi nilai keuntungan lebih kecil dibanding lokasi di daerah mahasiswa gitu. Soalnya dari analisis investasi payback daerah pinggiran. Dari tabel payback period ini terlihat bahwa balik modal lebih cepat, yaitu sekitar tahun kelima, tapi total keuntungan jangka panjangnya itu lebih kecil gitu. Jadi payback periodnya ini 5 tahun 4 bulan. Jadi alternatif B ini cocok untuk yang ingin cepat balik modal, tapi alternatif A lebih unggul untuk jangka panjang gitu. Dan untuk yang terakhir yaitu analisis sensitivitas terhadap suku bunga. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap hasil NPV dari kedua alternatif. Dari tabel terlihat bahwa ketika suku bunga berada di 10%, kedua proyek ini masih layak. Namun ketika bunga naik menjadi 15% atau lebih, NPV untuk daerah pinggiran mulai menurun, bahkan bisa negatif. Sedangkan NPV untuk daerah mahasiswa masih tetap positif hingga bunganya 20%. Artinya alternatif A ini lebih stabil, lebih tahan terhadap perubahan suku bunga, dan lebih layak dipilih karena memberikan keuntungan yang konsisten meskipun kondisi ekonomi berubah. Dari seluruh hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa kedua alternatif sama-sama layak untuk dijalankan. Namun alternatif A atau ruko daerah mahasiswa ini memberikan NPV lebih besar dan lebih tahan terhadap perubahan suku bunga. Sedangkan alternatif B memiliki modal kecil dan cepat balik modal, tetapi keuntungannya lebih rendah. Jadi, jika tujuannya adalah investasi jangka panjang dan stabil, alternatif A lebih layak untuk dipilih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.